Tes 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 tes. Cek 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 cek. Tes tes. Mas, ini mic-nya nggak nyala? Ini audionya sana nyala nggak? Tes 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 tes. Oke, ya. Cek 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 cek. Audio Oke. masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan dan selamat sore untuk seluruh pengunjung pameran dan juga Bapak Ibu sekalian. Sore hari ini adalah hari ketiga dari pameran Gubah Kaca Nusantara yang dimana adalah program Indonesian Glass Art Festival 2022 untuk yang pertama kalinya diselenggarakan di Yogyakarta. Dan dalam rangkaian 3 hari IGAF 2022 ini, di hari ketiga kita akan ada diskusi nanti bersama dengan Pak Eri Sudewo, lalu juga dengan Flor Casper, dan juga dengan Man Ivan Bestari. Mungkin untuk awal kita bisa langsung diskusi ataupun dipaparkan materi dari Pak Eri Sudewo. Mungkin Mas Ivan bisa menambah untuk mengenalkan Pak Eri ini mungkin secara latar belakang dan perkenalannya Mas Ivan untuk masuk ke tahun ini, Mas. Iya. Eh, Teman-teman, jadi karena saya sebetulnya kan saya juga sebagai pelaku seni kaca begitu, jadi saya juga mencoba mencari banyak referensi berkaitan dengan seni kaca di Indonesia. Lalu saya belajar juga mencari informasi dari teman-teman di Jawa Timur khususnya tentang manik-manik, lalu berkaitan dengan manik-manik itu apa. Nah, lalu saya mencoba berapa bulan yang lalu baruan gitu ya. Jadi mencoba mencari informasi soal manik-manik, ternyata bertemu dengan jurnal dari Pak Eri. Jadi Pak Eri ini adalah arkeolog di Indonesia yang sangat langka sebetulnya, bisa dibilang seperti itu, karena beliau cukup banyak perhatiannya terhadap manik-manik kaca. Jadi banyak arkeolog di Indonesia itu sering ketemu manik-manik, tapi penelitiannya soal manik-manik kaca tidak ada. Nah, Pak Eri ini salah satu peneliti yang sangat signifikan di Indonesia berkaitan dengan manik-manik kaca. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ivan. Dan selanjutnya mungkin bisa langsung Pak Eri, monggo dipersilahkan. Iya, makasih Mas Ivan, Mbak pembawa acara. Izin saya mau share screen. Ya, apa sana sudah kelihatan? Masih proses. Diproses ya. Baik. Sudah. Iya. Wah, ini ada kawan. Iya, biar saya tampilkan penuh aja sekalian slideshow-nya. Ya,
Ini adalah selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Good afternoon, Flowers. Nice to meet you here. Sorry, I can meet you directly in Yogyakarta. Oke. Baik, ini adalah hasil penelitian kami. Waktu itu masih di Balai Arkeologi Medan atau Balai Arkeologi Sumatera Utara. Sekarang sudah berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini hasil penelitian saat kami masih di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dilakukan mulai tahun 2013, kemudian 2014, dan terakhir tahun 2016. Nah, penelitian di satu situs namanya Pulau Kampai. Posisinya itu ada di pantai timur Sumatera Utara, tepatnya berbatasan dengan wilayah Aceh Tamiang. Nah, di sana ada satu kota pelabuhan minyak khususnya itu kota Pangkalan Susu. Nah, dekat situ kemudian nyebrang ke arah Teluk Aru, di sanalah ada satu pulau kecil namanya Pulau Kampai. Yang menarik dari Pulau Kampai ini adalah dia itu sudah disebut-sebut keberadaannya dari catatan-catatan Cina mulai abad setidaknya abad ke-12-13 Masehi sudah disebut. Nah, kemudian hasil dari survei pada tahun 1970-an oleh Edward Edmund McKinnon menjumpai di sana jejak-jejak kepurbakalan. Nah, di antara data arkeologis yang ditemukan waktu awal survei tahun 70-an itu ada manik-manik yang terbuat dari batu maupun dari kaca. Nah, kemudian kami baru melakukan penelitian secara intensif itu tahun 2013. Nah, lokasinya terutama di bagian tenggara pulau. Nah, itu nampak ada denah sketsa dari perkampungan di Pulau Kampai. Di sanalah kami mendapati adanya temuan-temuan permukaan. Nah, di beberapa titik yang kami tinjau itu punya prospek yang bagus, kemungkinan di bagian bawahnya juga ada data arkeologis, maka kemudian kami buka kotak-kotak ekskavasinya di sana. Nah, ini awal-awal temuan kami yang dominan awal-awalnya adalah gerabah-gerabah atau tembikar kasar seperti ini. Kemudian ada juga tembikar halus, yang ini berasal dari Asia Tenggara Daratan. Kemudian ada juga tembikar halus yang berglasir dari Timur Tengah. Nah, kemudian ada keramik-keramik juga dari Cina maupun dari kawasan Asia Tenggara Daratan. Mulai zaman dinasti Sung sampai masa dinasti Ming. Nah, ini kemudian ada kaca juga. Nah, tapi ini wadah-wadah kaca, kemudian bentuk perhiasan yang lain, itu adalah gelang. Nah, kaca yang berupa wadah ini ada bentuknya seperti guci kecil, kemudian ada yang seperti botol, ada yang seperti mangkok, nah kemudian yang berfungsi sebagai perhiasan ada bentuk gelang. Nah, identifikasi berdasarkan morfologinya itu berasal dari Timur Tengah dan India. Khusus yang bentuk-bentuk gelang itu dikenal sebagai masyarakat, khususnya di Aceh, sebagai gelang cetiar. Soalnya di sana banyak ditemukan juga fragmen atau pecahan-pecahan gelang-gelang dari kaca yang berdasarkan kebiasaan mereka nyebutnya gelang cetiar. Rupanya ini adalah gelang-gelang yang dibawa oleh para ceti. Ceti itu pedagang dari India. Nah, kemudian ada juga benda-benda yang berbahan logam. Bentuknya macam-macam, ada perhiasan, kemudian ada juga barang-barang yang fungsional, diantaranya adalah anak timbangan atau dacin. Kemudian data lain yang dari logam juga kami temukan ada koin-koin. Ini ada koin-koin dari Cina juga, masa-masa dinasti Sung. Kemudian, nah ini juga yang kami dapati di Pulau Kampai adalah manik-manik batu, khususnya dari bahan karnelian. Nah, ini cukup banyak juga, tapi tidak sebanyak yang temuan manik-manik kaca yang kita lihat. Nah, asal dari manik-manik batu, ini masih ada dua kemungkinan, yakni dari Asia Selatan, kemudian Asia Tenggara Daratan. Beberapa nama situs bisa disebut, yang kalau dari Asia Selatan itu ada Rikamedu, Musiris, kemudian Surula. Nah, dari catatan abad-abad 9 itu sudah ada tempat namanya Mulai dan Sandan. Kemudian catatan Cina abad 14 menyebut nama tempat Pandaraina atau Pandarani.
Nah, untuk kawasan Asia Tenggara, manik-manik batunya itu dari situs-situs di Thailand, seperti situs Ulok, Lukoke, kemudian di daerah itu daerah Lopburi, kemudian ada situs di Khao Sam Kao dan Kuan Luc Pat ini di bagian selatan Thailand. Kemudian di Vietnam juga ada situs Okeo. Nah, ini cukup menarik karena ini adalah situs-situs awal interaksi kita dengan dunia purbakala Asia Tenggara. Nah, ini manik-manik kacanya yang cukup banyak kami jumpai di Pulau Kampe hasil dari ekskavasi. Baik dari segi teknik, kemudian bentuk, juga warna, itu sangat beragam. Tapi yang paling dominan, manik-manik kaca yang kami dapati, kami temukan dari hasil ekskavasi di Pulau Kampe, itu adalah manik-manik kaca tarik. Kemudian ada teknik yang lain itu ada manik kaca gulung. Nah, yang dominan juga adalah manik kaca yang monokrom, artinya yang satu warna. Kemudian ada sedikit juga manik-manik kaca yang polikrom, artinya yang berwarna lebih dari satu. Nah, kemudian kalau dilihat dari kotak-kotak ekskavasinya bisa dilihat kuantitasnya itu seperti ini. Itu paling banyak di kotak 2.400. Nah, kemudian saya penasaran dengan asal dari manik-manik kaca di Pulau Kampe ini. Kemudian saya bekerja sama dengan seorang peneliti, seorang pakar tentang kaca yang ada di Museum of Natural History Chicago di Amerika Serikat. Kemudian saya bekerja sama dengan Bu Laure Dusebiuk namanya, itu saya kirim sampel-sampelnya ke sana, ke Field Museum of Natural History Chicago. Nah, di sana kemudian dianalisis oleh Ibu Laure Dusebiuk menggunakan teknik Inductive Relay Coupled Plasma Mass Spectrometer atau ICP-MS. Nah, hasil analisis itu kemudian beliau mengelompokkan ada dua kelompok utama manik-manik kaca dari Pulau Kampe berdasarkan unsur-unsur penyusun mayor dan minornya. Nah, kelompok yang pertama itu manik-manik kaca mengandung unsur alumina tinggi dengan konsentrasi magnesium lebih rendah dari 1,5%. Menunjukkan kaca diproduksi dari sumber mineral soda dan pasir alumina berkadar tinggi. Kemudian kelompok yang kedua, itu manik-manik kaca yang tersusun dari komposisi alumina rendah dengan kalium dan magnesium konsentrasi yang lebih tinggi dari 1,5%. Menunjukkan kaca ini dibuat dari soda abu tanaman dan pasir alumina berkadar rendah. Nah, bisa dilihat di sini dari PCA-nya, kelompok pengelompokannya itu terlihat secara langsung dari manik-manik kaca pembanding. Manik-manik kaca dari Pulau Kampe itu satu gugus dengan manik-manik kaca yang ditemukan di, ini yang menarik. Pertama di India bagian timur laut atau Northeastern India. Kemudian yang kedua, manik-manik kaca Pulau Kampe itu sejenis unsurnya dengan manik-manik kaca yang berasal dari situs-situs di India bagian selatan dan Sri Lanka. Nah, kemudian ada sebagian kecil lain, manik-manik kaca Pulau Kampe yang ternyata unsur penyusunnya sama dengan manik-manik kaca yang berasal dari India bagian barat. Nah, ternyata tapi tidak mirip dengan yang ada dengan manik-manik kaca dari India Selatan maupun Sri Lanka. Jadi manik-manik kaca Pulau Kampe itu sama secara unsur dengan manik-manik kaca dari India bagian barat dan India bagian timur laut. Tapi tidak mirip dengan unsur penyusun manik-manik kaca dari India bagian selatan atau Sri Lanka. Ya. Jadi intinya manik-manik kaca Pulau Kampe itu secara unsur itu ternyata memiliki kesamaan dengan manik-manik kaca yang berasal dari India bagian barat dan India bagian timur laut. Nah, kemudian ada yang kelompok kedua, bisa dilihat di sini, ternyata manik-manik kaca Pulau Kampe juga memiliki kesamaan unsur dengan manik-manik kaca yang ditemukan di wilayah kawasan Timur Tengah.
Itu ada situs-situs pembandingnya dari manik-manik kaca yang ditemukan di situs Qusair Al-Qadim. Kemudian situs KIS juga. Itu di kawasan Mesir dan kawasan Timur Tengah. Nah, ternyata juga manik-manik sejenis juga ditemukan di Sungai Mas. Artinya manik-manik kaca yang dari Pulau Kampai maupun Sungai Mas yang di Malaysia itu ada yang berasal dari Timur Tengah, khususnya situs Qusair Al-Qadim dan KIS. Nah, itu bisa dilihat dari PCA-nya dari diagram ini. Nah, ini juga masuk yang kelompok kedua. Situs-situs pembanding yang mengandung temuan manik-manik kaca di kawasan Asia Tenggara Daratan, khususnya Sungai Mas di Malaysia, kemudian di Qusair Al-Qadim juga, itu juga sama ditemukan di Pulau Kampai. Nah, itu bisa dilihat gugusan atau pengelompokan kelompok-kelompoknya. Artinya secara umum manik-manik kaca di Pulau Kampai secara unsur itu memiliki kesamaan dengan manik-manik kaca yang ditemukan di situs-situs purbakala di India bagian barat dan India bagian timur laut, kawasan Teluk Benggala ya. Kalau di bagian barat India itu ada Gujarat atau Kambai, nah, itu kawasan Pakistan sekarang. Nah, kemudian ada juga manik-manik kaca yang lain, itu ternyata memiliki kesamaan unsur dengan manik-manik kaca yang berasal dari situs-situs purbakala di Timur Tengah. Nah, kalau dilihat dari perbandingan jumlah manik kaca berkadar alumina tinggi dan alumina rendah bisa dilihat di sini. Yang kelompok yang paling banyak itu ternyata yang berkadar alumina tinggi, sampai 57699, sementara yang jumlah kecil yang sedikit itu yang alumina rendah. Nah, yang alumina tinggi ini yang didatangkan atau yang sama dengan yang ada di situs-situs di India, baik India Barat maupun di India Timur Laut. Nah, sementara yang kuantitasnya sedikit itu berasal dari Timur Tengah. Nah, ini kelompok pertama bisa dilihat, itu terdiri dari manik-manik kaca baik yang dibentuk menggunakan teknik tarik maupun teknik gulung. Itu semuanya boleh dikata adalah manik-manik kaca yang monokrom, yang warnanya kuning, kemudian ada orange atau merah kecoklatan, kemudian hitam. Nah, sementara kelompok kedua yang jumlahnya lebih sedikit itu adalah manik-manik kaca polikrom yang dibentuk dengan teknik gulung. Nah, itu bisa dilihat contoh-contohnya sampel yang sudah dianalisis di Chicago. Nah, ini menjadi menarik ketika kita mengetahui ternyata manik-manik kaca di Pulau Kampai itu ada yang berasal dari kawasan Asia Selatan, khususnya India bagian barat, Jarat, kemudian India Timur Laut atau Benggala. Nah, ternyata ada juga yang berasal dari kawasan Timur Tengah atau Timur Dekat, itu khususnya dari situs-situs purbakala di Mesir. Nah, kalau dilihat secara bandingan unsur penyusunnya seperti ini. Nah, secara tekniknya bisa dilihat itu ada yang teknik tarik, kemudian ada yang teknik gulung atau worm bead. Nah, kuantitasnya secara total itu bisa dilihat sini sampai 5.000-an lebih, 5.786, baik manik kaca tarik maupun manik kaca gulung. Tapi yang terbesar memang adalah secara teknik itu manik-manik kaca yang menggunakan teknik tarik, jumlahnya sampai 4.000-an lebih. Sementara manik kaca gulung jumlahnya 1.500-an. Nah, ini ada yang menarik. Dari hasil ekskavasi kami juga mendapati objek-objek yang ganjil yang secara bahan dan bentuknya itu mirip dengan manik-manik kaca yang utuh. Nah, kemudian saya mencari literatur, kemudian coba telusur ke tempat-tempat kerajinan manik-manik, khususnya yang sudah saya datangi itu di Peterongan, di Desa Gudo, tempat pusat pengrajin manik-manik kaca di sana. Nah, saya kumpulkan yang kami temukan di mana?
di situs Pulau Kampai, kemudian kami bandingkan dengan literatur-literatur dan hasil kajian etnografi yang ada di Desa Gudo di Peterongan Jombang. Ini bisa dilihat yang paling atas itu adalah limbah, kemudian ada sisa-sisa yang lain adalah hasil saya mengumpulkan sisa-sisa limbah dari Desa Gudo. Nah, kemudian di sana kami juga menemukan ini ada gelas cang sih ya. Jadi ada bentuk limbah yang lain berupa gumpalan-gumpalan kaca di Pulau Kampai itu. Nah, kemudian di sekonteks dengan temuan tadi, kami juga temukan beberapa jenis logam. Nah, hasil analisis ICP-MS tadi menunjukkan bahwa manik-manik kaca yang berwarna ember dan hitam mengandung unsur besi yang cukup tinggi antara 1,7 hingga 6,7%. Sementara manik-manik kaca opak dan hijau mengandung timah dan timbal yang tinggi, antara berkisar pada 1 hingga 7%. Artinya apa? Artinya logam yang kami temukan di sekonteks dengan lokasi tempat manik kaca ditemukan besar kemungkinan adalah material pencampur untuk membentuk warna dari manik-manik kaca itu. Itu terdiri dari, nah ini kalau ini adalah saat kami melakukan pengamatan di pengrajin manik kaca di Desa Gudo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah itu limbah-limbahnya itulah yang kemudian saya kumpulkan. Dan ternyata ada kemiripan dengan limbah kaca yang kami dapati di situs Pulau Kampai. Nah ini lokasi ekskavasinya, tempat manik-manik kaca itu kami temukan. Rata-rata ukuran kotak galinya 2 kali 2 meter, kedalamannya ada yang 75 cm, ada yang 1 meteran. Nah kemudian saya dapati dari telusur literatur dari kepustakaan, nah, ternyata sampai sekarang di India, khususnya di Andhra Pradesh, itu masih ada tradisi pembuatan manik-manik kaca tradisional dengan tungku yang seperti itu. Nah, limbahnya ternyata juga mirip dengan yang kami temukan yang hasil penggalian di situs Pulau Kampai. Jadi artinya besar kemungkinan Pulau Kampai dulunya itu pada awalnya bisa jadi memang mengimpor manik-manik itu, tapi pada tahap selanjutnya ada perkembangan yang menarik, rupanya penghuni Pulau Kampai kemudian juga memproduksi manik-manik kaca. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mereka yang membuat manik-manik kaca ini orang asli setempat, artinya penduduk pribumi Nusantara, ataukah mereka adalah para pendatang dari India yang membawa juga teknik pembuatan manik-manik kacanya ini. Soalnya pada kurun-kurun abad 11 sampai 14 itu memang sangat intens kedatangan orang-orang dari India yang selain membawa unsur religinya, ternyata bisa jadi juga mereka membawa unsur teknologi budayanya, nah, budaya teknologinya ke Nusantara. Di antara yang bisa kita jejaki adalah pembuatan manik-manik kaca di Pulau Kampai. Nah, kalau kita lihat situs-situs produsen manik kaca, yang jadi bandingan tadi ya, itu ada di Qusr Al-Qadim di Mesir, kemudian ada Kis, kemudian ada juga di India bagian barat itu di Gujarat, kemudian ada di Benggala, ada juga di Mantai di Sri Lanka. Kemudian di Asia Tenggara itu situs-situsnya ada di Lopburi di Thailand, kemudian ada Sungai Mas, situs Sungai Mas di Malaysia. Nah, kemudian ketambahan satu lagi lokasi di Nusantara atau di Indonesia, yakni di Pulau Kampai. Nah, ini kalau dilihat perbandingan bobot dari atau berat dari manik-manik kaca yang ditemukan di lubang-lubang ekskavasi. Dari sini bisa kita lihat bahwa di lokasi yang berdekatan, yakni kotak gali 300, 400, dan 2400 itu adalah konsentrasi tertinggi. Nah, itu tempatnya di mana? Nah, ini bisa dilihat. Itu yang di nomor 3, itu kotak-kotak 300, 400, kemudian 2400 itu berdekatan. Artinya di lokasi itulah pusat atau adanya kelompok pengrajin manik-manik kaca dulu di Pulau Kampai.
Nah, ini posisi situs Pulau Kampai, Kota Rentang, dan Kota Cina, di mana lokasi-lokasi itu juga didapati manik-manik yang sejenis dengan yang ditemukan di Pulau Kampai. Nah, ini kemudian saya lakukan juga perbandingan dengan situs-situs lain di Sumatera Utara, di mana manik-manik kaca sejenis yang terdapat di Pulau Kampai juga ditemukan di situs Kota Cina, kemudian Bukit Hasang di Barus, kemudian Sipamutung di Padang Lawas. Kalau Kota Cina itu dekat pelabuhan Belawan di Medan. Kemudian Sipamutung itu ada di bagian pedalaman Sumatera Utara, tempat banyak percandingan masa-masa Hindu-Buddha dari abad-abad 9 sampai 14. Sementara situs Bukit Hasang itu di situs Barus di bagian barat, pantai barat Sumatera Utara. Itu bisa dilihat jumlahnya memang paling banyak itu temuan dari Pulau Kampai. Nah, dari sini saya jadi terpikir bahwa bisa jadi situs-situs yang memiliki manik-manik kaca sejenis dengan situs Pulau Kampai itu dibawa dari atau diperdagangkan oleh para pedagang hingga ke situs-situs yang lain dari Pulau Kampai. Jadi Pulau Kampai produsen kemudian disebarluaskan ke berbagai lokasi yang sezaman seperti Kota Cina, kemudian Bukit Hasang, dan situs Sipamutung di pedalaman. Artinya jelajah manik-manik kaca produksi Pulau Kampai itu tidak hanya terbatas di kawasan pesisir, tapi juga di kawasan pedalaman. Nah, ini bonus ya. Ini tidak terkait dengan Pulau Kampai, tapi ini bonus lain, temuan manik-manik kaca dari pantai barat Sumatera. Ini temuan baru-baru ini di awal tahun 2022 di situs Bongal. Lokasinya itu kurang lebih 60 km arah selatan dari situs Barus, masih di pantai barat Sumatera. Nah, dari ekskavasi kami ada satu lokasi mendapati ada 2 periuk tanah liat terakota. Nah, ternyata setelah kami bersihkan, kami angkat apa yang ada di dalam periuk ini yang kami dapati. Ada beragam artefak, diantaranya ada manik-manik batu. Nah, ada kalsedon, ada cornelian, kemudian ada macam-macam nanti ya tinggal yang lainnya. Ini manik-manik batu semua. Nah, ini yang menarik dari temuan periuk tadi. Ini adalah manik-manik kaca sejauh ini yang berhasil kami identifikasi paling tua dari hasil ekskavasi di pantai barat Sumatera. Manik-manik kaca ini adalah manik-manik kaca Romawi yang diproduksi di kawasan Mesir. Kawasan Mesir kapan? Ini kawasan Mesir kuno pada masa dinasti Ptolemaic sampai masa Romawi. Artinya dari masa kira-kira akhir abad pertama Masehi, sebelum Masehi, sampai abad ke-4 Masehi. Artinya ini sudah 2000 tahun lebih. Manik-manik kaca yang seperti ini itu ada di pantai barat Sumatera. Artinya perdagangan manik-manik kaca itu sudah jauh berlaku bahkan pada masa sebelum Masehi. Nah, ini contoh-contoh manik-manik kaca yang kami temukan di situs Bongal. Nah, ini contoh perbandingan. Ternyata manik kaca sejenis yang kami temukan di Bongal itu ada di Mesir. Itu abadnya abad 3 sebelum Masehi bahkan sampai abad ke-4 Masehi. Artinya 3 abad sebelum kelahiran Yesus Kristus sampai abad ke-4 menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Nah, yang menarik di pantai ini di Bali, di Pulau Bali ternyata kami dapati juga dari hasil penggalian rekan-rekan di Balai Arkeologi Bali dan Pasar, itu mereka juga mendapatkan manik-manik kaca yang sejenis. Berdasarkan pertanggalan yang sekonteks itu dari abad pertama sampai abad ke-4 Masehi. Artinya kurang lebih apa yang kami temukan di situs Bongal itu berasal dari kira-kira ya paling tidak abad-abad pertama sampai ke-4 Masehi. Nah, ini jenis batuan mulia lain yang menunjukkan keterkaitan dengan perdagangan internasional. Itu salah satunya yang warna biru itu adalah batu pirus atau virus atau turkoa kalau bahasa Eropanya.
turkoa. Nah, ini yang menarik adalah ternyata ini jenis batu mulia yang hanya sejauh ini temukan kalau di masa lalu di kawasan Persia atau Iran. Nah, artinya apa? Perdagangan barang-barang dari mancanegara itu sudah masuk sampai ke Nusantara di abad-abad sebelum Masehi, bahkan awal-awal abad Masehi. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih untuk atensi dan apresiasinya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Eri Sudewo, bisa kita berikan tepuk tangan ya. Dan mungkin dari diskusi Pak Eri, pemaparan materi keterkaitan dengan sejarah Manik Kaca dan juga riset Pak Eri di Pulau Kampai, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut ke pemateri selanjutnya? Baik, kita lanjut. The next speaker, kita berikan tepuk tangannya untuk Floor Casper. Terima kasih. And that's it for. So I can say a few words in Indonesia. I think the first word I learned was manik manik. Second word was kaca, and that is it. So what I would like to share with you today is my presentation and my research on different methods of making glass beads at the torch. And Ivan will be trying to translate sometimes. Ya, butuh diterjemahkan? Enggak toh? Ini translation? No? 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 Everything is good ya. Everything is bike. Yeah, everything is baik-baik. Yeah. Okay, you can start the presentation, please. So this is me in Jombang 5 years ago, and me learning about lampwork methods. So I am a glass artist myself, and I also do research into the history of glass beads. And at the moment, I'm trying to compare the different methods and visiting the different places where glass beads are made to be able to compare them. So the name for making beads at a torch in English is called lampworking. Is there a name in Bahasa for lampworking? No. Lampworking, okay. So the name comes from working at a lamp, because before we were using torches to make these glass beads, they would be using an oil lamp. So it's just a simple lamp. And this is an example from the 17th century. Maybe better? Maybe better. Nope. Anyway, I'll continue. So this is an example of you just have a simple box. You put some type of oil in it, and you use a wick like cotton. And then in the next picture, I will show you how then how it works. Yep. So the fuel is in the box, and somebody is blowing through a tube to make the flame hotter. So at a torch now we would use oxygen or pressed air, but here they were just the early days of lampworking. They would just be blowing through a tube to create a very pointed flame. And that is also what makes lampworking different from other types of working with glass, because with lampworking, it is always small. You can work in a small studio. So when they started working with glass, a lot of it was done at a furnace or at large places, and you would need a lot. But moving towards lampworking,
especially in Europe in the 17th and 18th century. It allowed a lot more people to be able to work with the glass because you could just do it at your kitchen table. Next one. So I'll be sharing with you a few of the differences of how people make the glass beads and work with the glass, and it will all be around working at the torch doing lamp working. So comparing the type of glass, how to heat the glass, how to preheat the glass so it does not crack, the mandrels to use for beads, annealing, and how the different workstations look. So this is the production of raw glass in Venice. So this is where at the furnace they will be melting all the base ingredients together, and then they throw it all out into these tubs, and then it cracks on its own. So you have these chunks of glass, and this same method has been used for centuries. So for example, the chunks of glass that were shown in the presentation before would be made in the same similar method, and then the chunks of glass could be traded around the world and then made into beads. Next one. And then from the chunks of glass, they would be molten again and pulled into rods. The same as we've seen Ivandro get a small piece of glass and pull it into small rods. This is the big style version of that. And I have to say, look at this glass factory in Japan. It is the cleanest glass place I have ever seen. There are no clean glass places around the world except for Japan. Next, please. So this is not the very clean place to make glass, but this is the first, when I visited Jombang, and I noticed that this is the main ingredient for most of the Jombang glass. This white glass that then gets molten and pulled into canes. Next. So what they will do is they will add colorants, and sometimes they will add small beads that have a high color intensity, and then they will pull them into rods. From all of these different processes, after this presentation, I'll be showing you some video of it so you can see how it actually works. So after you have the glass and you've made rods from the glass, then you have to heat the glass to be able to make the bead. There's a lot of different ways to do this, different types of torches and different types of fuel. And it does actually range from the whole fish oil, beef fat to charcoal. But most people are using some type of gas. So either propane, natural gas, LPG. This is an image from India where they are using kerosene. So they will actually, they have a space in the table, and they will pour in the kerosene in that space, and then they will use bellows with their feet. They will pump air to make the flame hotter. This is not something I would recommend in your average kitchen studio. Next. So this shows you how what that looks like in India. So they have the flame is coming up, and then all those little pointy things, that's where the air is pushing through to heat it. And then they are able to melt the glass that way. This is actually a traditional method that they, with the foot bellows, that they started using in the Czech Republic. They stopped doing it that way in the Czech Republic in Europe because there's better torches to be bought, but the Czechs taught the people in India how to make the glass beads in the 1970s, so that's why in India they are still doing it this way. Next.
And here's an example of how they are doing it in Japan. So one of them is a gas burner, and the other one can be used with gas, but can also be used with charcoal. So just even a hot enough charcoal with pressured air or blown air into it will be hot enough to make the beads. And what you'll also see is that here the flame is coming from the bottom. So it works quite differently if you have it coming that way. Everybody does it differently. Yeah. Here's an example of bead making from China. They have two very small burners, and they didn't give them enough heat to have just the one. So they would put a clip and put them together. And working with, so this is a similar torch in the end as the torch that Ivan is using and the torch that I'm using at home. It is a combination of pressured air in this case, so not oxygen, but pressured air and a gas. This is quite a modern studio from Germany in Lauscha. He has a lot of glass. And what they are using, and you could see it under the table, they're using natural gas. So they have gas lines, and we have the same in the Netherlands. They have gas lines to every house. So you just tap it into your gas line that you would use for cooking, and you can use it for the torch. And this is what they are using in Jombang. So they are using the small, I think, are they called watermelon bottles? Yeah, yeah. So the small LPG bottles. Yeah. And then reworked it again to have the flame coming upwards through a brick, similar to the style in Japan. And then the brick that is on top will vary depending on what types of beads they're making. So if you're making bigger beads, you will have a bigger hole for more heat coming up. But if you want the smaller beads or longer beads, you would have a different shaped hole in the brick put on top. So it's actually, it looks simple, but it's really suited for the needs of the individual maker and the type of beads. So one of the things when you're working with a lot of the types of glass for bead making, it will crack when you put it into the flame too fast, especially if you live in a colder climate than Indonesia. So for example, a lot of bead makers in Central Europe, and that includes Venice in the winter, it'll be very cold, so they want to preheat the glass, and they put them on a stand so they can work a lot faster and they don't have to keep slowly heating the glass. So they have a special stand for it in Venice. Next. And then they do the same in Jablonec, the Czech Republic. They have a little stand to preheat all the glass. And they do it also in Lauscha. The next one. So here, in front of the table where he's working, you see this big tube. There's small little flames coming from it, and they are resting the glass on that. So it's ready to use as soon as he wants to put it into the big flame. And then a bead would not be a bead if it doesn't have a hole in it. So pretty much everyone who makes glass beads at the torch, they work with mandrel, and the mandrel is just a fancy word for a stick. But in order to be able to get the bead off the metal stick, because glass and metal, they stick together, you put something on the metal, and this is what they use in China, but what most bead makers around the world actually use. It's a mix of kaolin and sometimes some other materials as well. In Venice, they do it differently. They get a copper mandrel, a tube, and then they make the bead,
And after they are finished, they will just put the bead with the mandrel in an acid, and the copper melts, dissolves away. So they don't take it off the mandrel, they just use chemicals to dissolve all the copper. Not a very environmentally friendly technique. So some of the Venetians are using the mandrels that you can reuse now. And to my surprise, when I was in Jember, so the second bead making place in Indonesia. So in Jombang they also use the kaolin, the powder, but in Jember they make it with some mud. They put some local mud on the mandrel, and then they make the bead, but they take the bead off immediately. So they don't let them cool on the mandrel, they take them off immediately. So every bead maker only uses 1 or 2 mandrels, whereas you could see from China, for example, they had a whole stack of mandrels. Yeah. And when I was in Jember, I was like, can I make a bead? So I did. And I thought I had to leave it on the mandrel, because that's what I'm used to. You take it when it's cold. But once it was cold, it was stuck on there. So, so I'd ruined their mandrel. One of the things you get with glass, after you've heated the glass, it needs to cool down. But if you do that too quickly, it will crack. So annealing, or slow cooling the bead, is very important. A lot of bead makers who have access to a kiln will use a kiln, but it's very expensive to use. So the kiln has a whole program, and it takes several hours to slowly cool down the glass. So this is a very fancy setup to be annealing. But you can also put the beads into ash, which is what they do in Japan. You can put it in different types of mediums that will isolate the bead. But you can only do that if you're a good bead maker. So if you are not a good bead maker and you do this, it will crack. So I use a kiln. Next. And this is another way to slow down the cooling, which is what you have here as well, which is just fiber blanket. And that works as well. But again, only if you know what you're doing. So there's a lot of hobbyists who think they can make big beads, but if you use this method, they will crack. Yeah. So what I wanted to show with this presentation is that the lamp working is done differently everywhere. All the techniques, they are a little bit the same, but they're also quite different. And to determine how they are making it is dependent on how they first learn the technique, what the market is asking from them, the skills of the maker, and what resources they have available. So that was the presentation, and I think it would be interesting to see some of it on video as well. There was no sound on my video.
This is a production from Venice, and you can see them scooping out the glass from the big furnace and putting it in these metal jars. I just love watching glass like that. Doink. Some of the shorter videos, I put them in a loop so you can see the doink again. You're not usually allowed in these factories, so it was very special that they allowed us to see this. Venice is very secretive. They don't want you to see how they make things. Oh. This is a pulling of the canes in that very clean factory in Japan. Yeah. This was interesting for me to see because you can't see everything, but he has a big, I think it's a wachang. He has a big wok where he's melting the glass in, and then he's just pulling from a big gather, and he's making it very, very much longer than I was expecting, and it's like a 1, 2, 3, hop, very close to my feet. When I show this video to people in America, they're very nervous about safety in America. They're like, no, they will die. Glass, fire, no shirt. Well, it was very warm. This is showing the foot bellows. So this is what was happening beneath the table in India. Somebody continually has to do this, but several people are working at the same table and only one will do the pushing. So this is for pushing the air. It's a very old system, but it works. Like an air pump. So below somebody is using their foot and pushing the air with all those little candles, those beads coming out. And it's very effective in how they can make quite large beads. Because they have no electricities in most of these places, and they don't need it when they use it like this. See, and this is what a glass studio is supposed to look like. There's supposed to be glass everywhere. Never trust a clean glass studio. And he has this piece in front of him, the big metal piece. That's because there's a lot of heat that comes from this type of working. And it's to protect himself from the heat. Back to Jombang, which is a technique which I found interesting. He is using recycled glass from a window, from a decorated green window. And he's winding I think about 6 centimeters all together onto a very thin mandrel. And then he's going to use this tool to segment the beads. So from those 6 centimeters, he's going to make smaller beads.
everybody in Jombang who I saw working at the torch was smoking in between. So I think for health reasons, it's not the torch that's dangerous. And now he has all these different loose beads. And this is a bead maker in Japan. So if you're not very good at bead making, you only make one bead at a mandrel because it's very difficult to do several ones. But these are full-time professionals. So what they are doing is making more. And you want to make sure that the ones you've made before don't crack when you go back to add more layers of glass. And you can see how different the flame is from, for example, the torch that Ivan is using or the torch they were using in India. And the type of glass they are using is also much softer, which means it melts at a lower temperature. So their torch does not need to be as hot. This is a very liquid glass. So this is a longer video, and if you need to stop it, we can stop it. But this is something I saw a few weeks ago. It's a traditional method of bead making in Venice. So they have a similar torch to, I think, what you started on, Ivan. It's a big torch on natural gas, is what they were using at the time, and pressured air. And it gets very hot because they use, see this little thing that they use at the back. So they're like creating a mini furnace. The heat gets reflected back. So that's why she's not just taking one rod of glass. She's just using 4 and going with it. And within about 5 minutes, she makes a really big bead very fast. So I think what this shows us in the end is, at first I was showing you all the differences, and there are a lot of differences. But again, we're all doing the same thing. We're all making these glass beads, and some of these techniques are very similar to what we saw in the first presentations, how those beads were made. So I think we can stop the video here. It's finished. Okay. Ada yang ditanyakan, monggo. Is there any question? Kalau Pak Eri, misalnya ada yang mau ditanyakan? I want to ask something. What was the hardest part for making the glass beads? Could you repeat? What was the hardest part for making the glass beads? What is the hardest part? Oh. Of making the glass beads? I think the hardest part is to make sure it doesn't crack. Because when you're making sculptures, there's not a lot of mass of glass in one piece. If you make a bead, it's like one solid piece of glass. And that really wants to crack. So you have to keep the whole bead warm when you keep adding more glass. So if you're making a sculpture, you can go from one piece to the next. But with bead, the whole thing has to stay warm. And that's what makes it tricky.
Baik, kita akan lanjut ke pembicara yang terakhir atau seniman yang telah memaparkan proses pengkaryaannya. Yang kemarin kita juga sempat ada diskusi juga ya Mas ya, juga dengan ada Aksara Nirmana, terus ada Mas Agus juga dan juga Mas Konde. Dan untuk yang terakhir kita berikan tepuk tangannya untuk Mas Ivan Bestari. Okay, so actually I'm not ready with my presentation. Jadi saya lebih pengen buat komentar saja begitu ya. Jadi nanti yang disetel mungkin videonya wae Mas, tapi volumenya nggak usah keras-keras. So I just want to make a comment about what we do and what we see ya. Jadi apa yang kita lihat dari macam-macam metode pengolahan kaca atau saya mencuri kata dari wilayah desain dan arsitektur itu kan gubah kaca itu ya. Jadi ketika banyak dari pelaku di sini yang akhirnya menekuni atau memilih jalur bahwa glass will be my main material to express myself or to make my art. Otomatis para seniman ini, para pelaku ini, all these artists will look for the technique intensely. How to make something, how to solve the problem while making dan sebagainya. Jadi itu yang saya lihat menariknya dari kaca. Misalnya dari Om Herman yang dari Ungaran. Berapa tahun akhirnya mencari solusi supaya bisa memotong, how to cut and polish the glass seperti itu. Lalu dari Pak Agus yang sudah uji coba macam-macam tungku akhirnya. Jadi memang akhirnya memang bisa dibilang kalau bicara soal kaca, when we talk about glass art, it means a lot of work. A lot of work to learn, to experiment, to learn, to experiment. And ya itu, seperti itu selalu. Ya, jadi dalam perjumpaan kali ini saya lihat itu yang luar biasa. Bahkan dari teman-teman lukis kaca, saya dengar ceritanya dari Bu Rina. Eksplorasinya begitu panjang, eksperimentasinya sangat beragam. Seperti itu. Jadi mungkin saya cuma mau berbagi saja kemarin apa yang saya kerjakan ketika saya sedang ke Turki. Kebetulan sekali saya berkunjung ke glass furnace. So I visit the glass furnace. It is the first maybe the first glass artist hot shop in Turkey actually. It's almost like 20 years ago. Di Turki itu kaca kontemporer itu muncul baru sekitar 20-an tahun yang lalu ternyata. Jadi ketika glass furnace itu muncul, studio hot shop itu, baru kaca kontemporer, seni kaca kontemporer berkembang di Turki. Jadi, so before is more like a traditional product. Jadi yang manik-manik biru putih hitam itu kan, evil eye itu, diproduksi dengan tungku, bahan bakarnya kayu terbuat dari tanah liat seperti itu. Itu aja. Jadi berkembangnya juga baru 20 tahunan yang lalu. Nah, glass furnace ini tadinya sebuah pabrik lalu diubah menjadi studio seniman. Di situ akhirnya banyak seniman dari luar negeri yang diundang ke sana, lalu bereksperimen di sana, membuat karya di sana sehingga seniman-seniman di Turki juga berkembang pengetahuannya, pengalamannya untuk memproduksi karya seni. Seperti itu. Jadi dan yang pengen saya tunjukkan dalam video ini nanti sebetulnya itu ada potongan-potongan ya, mix di mana ada saya membuat karya, ada rekan saya membuat karya, tapi bisa dilihat sepintas bagaimana hot shop itu bekerja.
how they work in hot shop. For me is very beautiful. Itu seperti koreografi di mana tanpa diminta orang lain datang membantu. Without we have to ask question. Yeah, in hot shop like it's like they know everybody, they know what to do. They need to help or they need to handle something, open the the door of the glory hole and everything. It's like automatically everybody aware about everybody. Itu yang menarik di kaca ya. Kalau di hot shop itu suasananya seperti itu. Jadi tidak ada individualistik di situ ya. Semuanya saling bantu, semuanya saling support dan itu yang saya harapkan besoknya kita bisa lanjutkan dengan IGAF ini. Monggo videonya disetelkan. Ini kolaborasi. Jadi itu saya memungut pecahan-pecahan kaca yang di sana ya. Jadi kan kaca blowing banyak sisa pecah-pecahnya itu ya. Nah itu yang saya ambil terus saya buat karya. Trademark saya itu kan serangga kaca kecil-kecil itu. Lalu rekan saya James ini yang pernah ketemu Nathan di Manchester, aku juga mau buat kayak sebut kamu itu, tapi yang besar. Jadi bisa agak diperhatikan tadi. Nah kalau di sini itu yang di hot shop, kali ini yang saya ya. Kalau yang di hot shop tidak mungkin cuma satu orang, banyak di sana. Itu yang megangin di belakang supaya kacanya bisa diputar. Ada orang lain yang ngasistenin, bantu. Kalau kita flame working kan kerja cuma sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ivan yang sudah menceritakan juga perjalanannya kemarin di Turki ya Mas ya. Dan juga pada sore hari ini adalah program kita yang sudah mendekati akhir, nanti di penutupan jam 7 malam. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pembicara hari ini Pak Eri Sudowo, Floor Casper dan juga Ivan Bestari. Sampai berjumpa nanti jam 7 malam kita ada penutupan IGAF 2022 oleh Mas Konde dan kawan-kawan. Terima kasih.